Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Ridwan di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini akan review tentang hukum pidana lanjutan yang dosen pengampunya adalah Ibu Profesor Dr. H. Heni Nurani SMH dengan hasil dosen Pak Dr. Emrandi Aryani SMH, yaitu hukum pidana lanjutan yang berjudul Bab 4 tentang residif atau pengulangan tindak pidana. Residif memiliki pengertian yaitu seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu dakwaan atau vonis, dan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Residif dibagi menjadi dua, yaitu ada umum dan khusus. Residif umum yaitu setiap pengulangan ada alasan untuk pemberatan. Jika dia melakukan pengulangan apapun, tidak terbatas jenisnya, tidak dilihat perbuatannya, tidak dilihat waktunya, maka jika ia melakukan maka mendapat pemberatan. Sedangkan residif khusus yaitu residif yang terbatas oleh perbuatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Lalu residif menurut KUHP. Residif menurut KUHP secara khusus untuk tempat tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP mengandung sistem residif khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif pun dibagi lagi menjadi ada residif untuk kejahatan dan ada residif untuk pelanggaran. Residif kejahatan dibagi menjadi kejahatan-kejahatan tertentu sejenis dan kejahatan-kejahatan kelompok jenis. Yang pertama yaitu residif kejahatan tertentu sejenis yang diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137, 144, 155, 157, 161, 163, 208, 216, 303 bis, 321, dan 393. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 pasal jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Jika perbuatan yang dilakukan dalam pasal tersebut dibuat atau dilakukan kembali sebelum tengah waktu selesai, maka hukumannya ditambah sepertiga. Selain itu dicabut juga hak mata pencahariannya. Lalu syarat-syarat residif. Yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Lalu, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Lalu yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Keempat, pengulangannya dilakukan dalam tengah waktu tertentu yang disebut untuk pasal-pasal. Yang pertama, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 137, 144, 208, 303 bis, dan 321 KUHP. Lalu yang kedua ada 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap pada pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Lalu tidak mungkin ada residif apabila yang pertama, keputusan hakim tidak berupa pidana melainkan fisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Lalu keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Lalu keputusan hakim yang berupa penetapan atau basing. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.